Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran terkait dengan tugas UKIN. Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada Sekolah SMP Negeri 1 Woha yang berada di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi terkait dengan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya, saya Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul pada ruangan kelas 11 ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, saya harap pada satu orang ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada kesempatan hari ini. Ya. Baik, sebelum saya lanjut kepada materi pembahasannya, saya ingin tahu dulu kondisi kelas kita pada kesempatan hari ini. Ya. Untuk kalian, tolong lihat di sekitarnya, mungkin masih ada sampah yang berserakan. Dan kalaupun ada sampah, silakan dipungut dan dibawa keluar. Ya. Mungkin ada teman-teman kalian yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Silakan kalian dengarkan. Amelia, Amadin, Amin Rizki, Ana Arunisa, Anugrah Feni, Aulin, Muhammad Al-Fatih, Maulida Asmawat, Muhammad Andras, Nadia, Novida, Nur Fidari, Nuri Novida, Murta Ainun, Rahdatul Ais, Sabrina Nabila, Salwatun, Syed Al-Faqih, Sulis Setiani. Baik. Jadi saya harapkan kepada kalian yang hadir pada kesempatan hari ini, ketika berhalangan hadir, mohon diinformasikan kepada sekolah, lebih khusus pada ketua kelasnya dengan cara bersurat, ya. Dengan cara bisa kita tulis. Baik. Pada kesempatan hari ini, ya, coba saya ingin melihat kefokusan kalian.
Ya. Kita mulai dengan aktivitasnya. Pagi, siang, pagi-pagi, siang, malam. Ya, baik. Ternyata kalian masih fokus ya untuk menerima materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Ya. Pada buku paketnya itu coba pada buku paketnya, coba buka buku paketnya. Sebelumnya kita membahas terkait dengan ruang. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, seperti yang ada di slide, ya. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia dan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Baik. Berbicara tentang sumber daya alam, ya, ada yang pernah dengar tidak? Terkait dengan sumber daya alam, ya, pernah dengar? Ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Ya, semua bahan yang ditemukan di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Terima kasih kepada Novi, tepuk tangan. Sudah memaparkan ya terkait apa itu sumber daya alam. Jadi semua bahan yang ditemukan di alam ya oleh manusia yang dapat digunakan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau definisinya seperti itu, satu orang mungkin bisa menunjukkan contoh dari sumber daya alam. Katakan, ya, minyak tanah, gas bumi, batu bara, tambang emas, batu bara, hutan, laut. Karena merujuk pada apa yang disebutkan tadi. Ya. Segala sesuatu yang ditemukan di alam dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada tahapannya nanti terkait dengan kebutuhan itu apa itu kurang kita pelajari. Baik, saya kembali kepada materi. Ini adalah peta penyebaran sumber daya alam. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, negara kepulauan terbesar di dunia. Saking besarnya, Indonesia memiliki 3 waktu. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki dalam satu negara memiliki 3 waktu yang berbeda. Ya, ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur. Dan masing-masing wilayah tersebut ya memiliki selisih waktu 1 jam. Jika waktu Indonesia bagian tengah jam 5, maka waktu Indonesia bagian barat jam 4. Ya.
Tidak. Jika waktu Indonesia bagian tengahnya jam 5, maka waktu Indonesia bagian timur adalah jam 6. Kalian bisa lihat, mulai dari Sumatera, ujung barat, Sabang, sampai ujung timurnya Maluku Merauke. Begitu pula penyebaran sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah pengertian dari sumber daya alam yang dikemukakan oleh temanmu Novita. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan. Mulai dari potensi sumber daya hutan, pohon jati, ini adalah produk ya, dari Bali. Kemudian ya, sumber dari pohon ini ditebang ya, dari pohon menjadi balok, dari balok ditingkatkan lagi manfaatnya dan fungsinya menjadi perabot rumah tangga ya. Yang kedua adalah pohon rotan. Ya. Ini rotan ya. Ya. Dan ini adalah hasil dari rotan. Ya. Ini adalah kayu cendana. Ya. Dan ini adalah produk yang dihasilkan. Nah, dan minyak wangi. Jadi cendana itu merupakan salah satu selain dari gaharu, merupakan pepohonan yang menjadi bahan baku, bahan dasar untuk membuat paku. Saat masyarakat keluarga kita kremasi mayat, ya, ada yang diparut itu, Ya. kayunya itu adalah kayu cendana untuk jadi pohonnya ini artinya bernilai ekonomi tinggi dibanding dengan apalagi pohon. Baik. Jadi selain dari sumber daya alam yang saya tampilkan tadi, ada ekosistem hutan yang ada di contoh misalnya yang saya tampilkan pada slide ini adalah burung maleo. Ekosistemnya di sana, tempat mereka berkembang biak dan lain sebagainya. Jadi ada ekosistem. Selain kita berbicara tentang sumber daya alam, ada ekosistem. Makanya masyarakat itu kan kalau kita digunakan dengan logo ngaha aina mu'o, itu adalah bahasa yang penuh syarat makna. Disuruh makan asal jangan di hutan itu dibunuh. Ngaha aina disuruh makan oleh, itu adalah petuah dari leluhur kita ya. Tapi kenyataannya beda. Kalau kita lihat faktanya, coba kita tengok semua hutan itu sekarang pada memang ada sumber daya hutan di sana, ada cendana Pak, ya. Ada pohon jati, ada pohon mahuni yang kita bisa manfaatkan. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan. Di sana ada ekosistem, ada makhluk-makhluk hidup lain yang menjadi tempat ini dan lain sebagainya. Terus yang kedua,
ada yang harus kita jaga. Kita harus jaga alam, baik alam jaga. Makanya pas dengan kalimat ketua leluhur ya, yang disebut dengan maha kalimat moho. Selanjutnya manfaatnya kita bisa rasakan. Ini fakta ya. Mungkin kalian pernah mendengar terkait dengan pemanasan global. Ringgangnya begitu ringgang, tetapi hawanya begitu panas. Ya kan? Tetapi kalau hutannya masih seperti ini, dingin, sejuk seperti ini, maka angin yang membawanya pun akan sampai kepada kita dengan hawa yang paham ya? Bima tahun 2019 kalau nggak salah. Iya. Kita sudah tidak mampu menjaga alam, maka alam akan memberikan apa yang kita berikan. Kalau kita berbuat tidak baik kepada alam, maka alam pun akan memberikan balik apa yang kita berikan. Ini contoh. Ini adalah dampak. Ini adalah foto banjir Bima tahun 2019 saya ambil. Ya, bukan di tempat lain. Ini di daerah Bima kota. Dan ini kalau manfaat dan fungsi kita. Coba agar kalian bisa memberikan pengetahuan kepada keluarga kerabat ketika ada yang merencanakan ingin merusak. Ya, itulah fungsi dan manfaat. Baik, katakan kepada mereka kalau manfaat dan fungsi hutan itu bisa menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Jika terjadinya erosi atau penipisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan menipis tanah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida hingga bumi terpendam. Sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dan kota yang hidup. Jadi itu adalah fungsinya. Baik, saya masuk pada potensi sumber daya tambah. Tadi potensi sumber daya hutan sudah ya. Sekarang saya masuk pada potensi sumber daya tambah. Karena pengaruh letak geografis maupun letak astronomis yang berbeda-beda menyebabkan adanya beberapa perbedaan karakteristik satu wilayah dengan wilayah yang lain seperti jenis tanah, iklim, cuaca, bahkan flora dan fauna yang dimiliki. Kekayaan alam Indonesia telah dikenal oleh negara-negara hampir di seluruh dunia. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia di antara lainnya meliputi yang pertama, ingat, saya kembali pada sejarah. Kalau Indonesia negara yang besar butuh tangan-tangan putra dan putri dari dirinya untuk mengelola. Tadi saya sudah menyajikan petanya, mulai dari ujung barat Sabang dan ujung timur Merauke penuh dengan sumber daya alam. Apalagi kalau kita bicara tentang sumber daya alam dalam Bima salah satu. Kita tidak bisa berbicara jauh. Minyak bumi dan gas adalah energi tak terbarukan, tidak bisa diperbarui. Energi yang berasal dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya membutuhkan waktu sampai jutaan tahun. Minyak bumi dan gas disebut sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hal ini dikarenakan pada proses pembentukannya yang sangat lama hingga berjuta-juta tahun. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan. Baik, ini adalah minyak bumi dan gas. Selanjut pada sumber daya tambang selanjutnya adalah batu bara. Ini batu bara ya. Batu bara itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Berasal dari tumbuh-tumbuhan. Makanya pada bauksit sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Aluminium kan
pasir besi. Jadi pasir besi adalah endapan pasir yang mengandung partikel besi magnetis. Kalau tidak salah kemarin si Pak juga pernah membawanya. Selanjutnya adalah emas. Ya. Jadi ini adalah penyebaran sumber daya emas di Indonesia ini dengan skala yang besar ya. Misalnya tambang emas Papua yang pernah saya lakukan ya. Kita masuk pada fase selanjutnya yaitu tahap diskusi ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi. Ya. Tekniknya hitung 1 sampai 4. Ya. Bagi kalian yang menyebut angka yang sama, tolong bentuk satu kelompok. Kita mulai dari pojok lihat. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya. Kalian akan melakukan kegiatan diskusi. Nanti saya akan bagikan soal pada LKPD-nya. Ya. Kalian diskusikan dan setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi artinya di sini di setiap kelompok harus bekerja sama dan aktif ya. Dan kelompok tentukan siapa yang akan menjadi notulen, moderator dan penyajinya. Karena setiap kegiatan presentasinya akan saya nilai. Baik, saya ingin tanya kelompok 1 mana? Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baik, siap ya? Siap. Ya, baik. Saya mulai dari speaking dulu ya. Ya, coba tetap fokus. Dengarkan ini. Pagi, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, KPD-nya, lembar kerjanya. Baik. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, sesi presentasinya. Ya, saya mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, di depan. Oke, situ juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum mulanya saya akan berterima kasih kepada guru maupun teman-teman saya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Sekarang saya akan terima kasih kepada moderator saya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan yang dapat diperoleh manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah, keuntungan yang didapatkan manusia jika menghemat penggunaan sumber daya alam, eksploitasi alam tidak berlangsung besar-besaran, sehingga kelestarian alam terjaga dan kelestarian alam yang terjaga menjadikan lingkungan seimbang, segar, nyaman untuk ditinggali manusia. Dan sekarang saya ingin membuka saya kepada satu orang dari kelompok lain yang ingin. Ya, silakan untuk kelompok berapa sebutkan namanya ya. Kelompok 2 atas nama Amin Rizky, ya. Silakan. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemanfaatan sumber daya alam di negara kita? Beberapa hambatan-hambatan umum yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam adalah kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam, mahalnya sarana prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam, dan transportasi ke daerah sumber daya alam tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sedang berkembang. Sekian dari kami dan dari salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu tangan untuk kelompok 1. Ya, yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya, dan tidak pula saya lupa mengucapkan ya terima kasih kepada kelompok 2 tadi ya, lebih khusus pada Amin yang sudah menanyakan terkait dengan materi-materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada presentasi yang kedua. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 2. Pada kelompok 2 waktu dan kesempatannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak mata pelajaran yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan jawaban kami. Pertanyaannya adalah, diskusikan dengan kelompokmu manfaat apa yang manusia dapatkan dari kegiatan pelestarian daya alam. Jawabannya adalah 1. Mengurangi resiko kepunahan sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus. 2. Melestarikan lingkungan. 3. Bebas dari pencemaran udara. Saya mengalihkan waktunya kepada teman. Terima kasih kepada teman saya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, dan kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan kepada kelompok 3. Namanya? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Coba. Apa saja contoh bagi yang bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam? Terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban kami. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mendaur ulang barang-barang bekas. 4.
kami. Bila ada salah kata, kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah memberikan waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu pula pada kelompok 3 yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan materi-materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, sesi diskusi tanya jawab dan presentasinya sudah kita lakukan, ya. Dan semua kelompok pada kesempatan ini sudah menampilkan yang terbaik, ya. Sudah menampilkan yang terbaik. Artinya pada materi pembelajaran kita kali ini kalian tidak memahami. Cuman saya ingin kalian coba satu orang, ya, ingatkan kepada teman-temannya yang lain apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Satu orang, Novi. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan dunia. Ya, itu ya. Iya. Pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan hari ini, ya. Dan dimana pada pembelajaran kita kali ini kita sudah menerapkan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Seperti halnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar, tadi kita sudah mendahului dengan aktivitas doa. Ya. Yang kedua, kita sudah melakukan sila keempat. Kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, ya, jagalah alam biar alam menjaga. Tadi kita sudah melihat bersama-sama dampak dari kerusakan kita. Ya, akan datang banjir yang tidak, ya, bisa kita beli. Itu adalah dampak. Jadi pertanyaan adalah jagalah alam biar alam menjaga. Jadilah manusia yang arif, bijaksana dalam penggunaan sumber daya. Ya, baik. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan hari ini, ya, dengan karena di awal kita sudah membukanya dengan doa, ya. Pada penutup pula kita harus menutupnya dengan doa. Satu orang pagi. Ya. Siap. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Saya tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan ucapan terima kasih banyak. Ya. Dan jangan lupa pada pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan, ya, potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Ingat ya. Ya. Kita tutup pertemuan kita dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.